Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan bagi penonton semua yang menyimak video ini. Ya, jadi kali ini saya mau menjelaskan terkait koin Satos. Koin Satoshi ini adalah koin yang menggunakan konsensus proof of burn pertama di dunia. Nah, dan kali ini saya akan menjelaskan terkait apa itu proof of burn dan kenapa Satoshi ini mengadopsi proof of burn ya. Jadi akan saya tunjukkan di web di bawah ini. Yang pertama yaitu terkait Satos ini. Jadi Satos ini dia total maksimal supply-nya yaitu 21 juta, dan yang beredar saat ini masih sekitar 10 jutaan lebih lah. Nah, dan di sini kenapa dinamakan Satos ini akan saya jelaskan di white papernya yang sebelahnya. Oke, jadi yang pertama yaitu Satoshi white papernya. Satoshi ini sudah muncul di tahun 2021 sekitar bulan Maretan yang lalu, dan alasan mereka mengeluarkan koin Satoshi ini adalah dulu ketika koin itu muncul 12 tahun yang lalu, sistem ini diadopsi oleh Satoshi, kemudian di-upgrade untuk dapat melakukan burn. Jadi burning ini adalah ketika holder atau bahasanya holder dia bisa memburn dan mengurangi total supply yang beredar, yang kemudian mereka akan mendapat bisa mining di situ sejumlah total yang mereka burn di sini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa token Satos ini berada di blockchain BSC. Dan ini yang sangat unik di sini adalah bahwa Satos ini dia blok-bloknya yang muncul dari mining ini bukan seperti blok yang ada ketika VGA atau rig itu digunakan untuk mining sebuah token ya. Tapi di sini dia setiap 600 second itu dia akan memunculkan satu blok. Nah, di sini adalah dikatakan bahwa setiap 10 menit di sini akan muncul 50 koin token Satos baru di sini. Nah, di sini bisa dilihat juga BSC scan-nya nanti akan muncul ketika diklik, akan muncul langsung menuju ke web BSC ya. Nah, kemudian di sini terdapat 3 tipe Satos holder di sini. Oke, saya besarkan dulu. Nah, di sini yang pertama adalah sebagai Satos holder di sini. Satos holder adalah mereka yang membeli kemudian mereka hold jangka panjang dan berharap harga akan naik di kemudian hari lalu mereka menjualnya. Nah, holder seperti ini disebut trader ya. Jadi mereka ini membeli lalu mereka akan menjual lagi di harga yang tinggi atau di harga yang mereka inginkan. Nah, di sini mereka tidak akan mengganggu supply yang sudah beredar di Satos ini ya. Jadi misalkan 21 juta token ini dibeli oleh holder atau trader sejumlah 685.000. Nah, maka total token yang beredar sisa 20.315.000 token. Dan ini
dia tidak akan bertambah karena total supply yang beredar tetap 21 juta. Nah, kemudian ada liquidator di sini. Liquidator adalah mereka yang membeli token Satos, kemudian mereka likuidasi di PancakeSwap di sini, yang kemudian dipairkan dengan token lain. Misalkan di sini BNB atau BNB garis miring Satos, ataupun bisa juga di sini Satos di pair dengan USDT ataupun di pair dengan koin-koin yang lain, ETH misalkan, dan seperti itu. Nah, ini adalah liquidator. Kemudian supplier di sini. Supplier adalah orang atau holder yang membeli token ini. Misalkan di sini 21 juta token total supply-nya. Si holder ini membeli sejumlah 1 juta token, kemudian dibakar. Maka total token yang beredar di sini akan berkurang menjadi 20 juta. Perlu kita garis bawahi dulu ya. Token yang beredar dengan maksimum supply itu berbeda ya. Misalkan token yang beredar itu masih bisa bertambah apabila dibakar 1 juta ini. Namun apabila maksimal supply ya tetap tidak akan bertambah karena sudah maksimum supply di sini. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa proses ini akan mengurangi supply dari 121 juta menjadi 20 juta. Satos yang dibakar akan mengurangi supply yang beredar dari Satos. Nah, kemudian yang unik di sini adalah bahwa block reward ini akan didapatkan oleh holder yang membakar koin ini, membakar token tersebut. Jadi setiap 50 koin nanti, setiap 50 koin setiap 10 menit, nanti dia akan masuk ke dalam wallet holder yang sudah membakar token tersebut. Ya, mungkin akan saya jelaskan di bawah ini. Oh ya, untuk token Satos ini dia sudah di liquidity lock selama 78 tahun. Bisa kalian cek nanti di sini di Unicrypt. Di situ sudah tertera bahwa token ini di lock hingga 78 tahun ke depan. Jadi tidak akan bisa si ownernya atau si develop ini akan mengambil token tersebut, tidak bisa karena sudah di lock selama 78 tahun. Nah, di sini yang unik. Kemudian nah, di sini proof of work ini mengambil bagian di sini. Jadi, jika Bitcoin ataupun koin-koin yang lain, mereka itu kan di mining menggunakan alat-alat seperti ini, menggunakan rig, VGA ataupun CPU ataupun ASIC di sini ya. Nah, namun di Satos ini dia berbeda. Dia menggunakan blok-blok tadi yang dibakar tadi, misalkan orang-orang yang membakar koin, mereka akan mendapatkan koin tersebut seumur hidupnya. Jadi selama token Satos ini belum mencapai maksimum supply, maka Satos ini akan mining terus dan akan masuk ke dalam wallet tersebut, wallet si pembakar tersebut terus menerus hingga total maksimum supply-nya tercapai. Nah, di sini bagaimana Satos bekerja? Ketika 21 juta Satos ini dia dibakar sejumlah 8 juta, maka 8 juta ini akan mengurangi total supply 21 juta ini dikurangi sejumlah 8 juta 120 sekian ini dan masuk ke dalam wallet burn. Nah, dan kemudian setiap 10 menit 51 ini akan kembali masuk ke dalam wallet yang melakukan burn tadi hingga 12 juta ini total supply yang beredar, dia akan kembali ke 21 juta dan token yang dibakar oleh si holder tadi akan kembali lagi ke dalam wallet. Nah, kita sudah masuk ke dalam web burningnya koin token Satos di sini. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa total yang membakar
total koin yang dibakar adalah sejumlah 14.923.143 koin atau token. Nah, kemudian setiap 10 menit dia akan muncul 50 satos baru, 50 token satos baru. Dan saat ini yang beredar sejumlah 10.191.219 token, yang berarti masih ada sekitar 10 juta sekian menuju 21 juta token total maksimum supply-nya. Dan di sini akan berpeluang besar untuk token ini to the moon. Nah, di sini harga token Satos masih murah, tergolong murah di sini untuk proyek yang sekelas Satos ini, yang bisa dikatakan masih baru di sini. Nah, di sini saya menggunakan wallet kosong sebagai contoh saja agar saya bisa melihat total burn-nya dan angka-angka sekian ini. Nah, di sini ada sebuah kalkulator yang bisa digunakan untuk holder untuk menerka-nerka ya jumlah koin yang didapatkan oleh holder ini berapa nantinya ketika mereka membakar koin. Nah, di sini sudah ada kalkulator, dan misalkan kita buat simulasi di sini. Katakanlah ketika saya membakar 21.000 koin token Satos, jadi total pembakaran yang ada nanti adalah sejumlah 14.944.000 sekian dari total awalnya sebesar 14.923.000. Jadi total burn yang di sini ini adalah yang real sekarang, dan apabila kita tambahkan 21.000, maka total token yang terbakar adalah sekitar 14.944.000. Nah, di sini akan muncul hasilnya. Jadi persentase kita akan mendapatkan token yaitu 0,14% dari 14.944.000 token ini. Dan bila diestimasikan dalam bentuk token, maka yang didapatkan adalah 0,0702616 token dalam setiap 10 menit. Dalam setiap 10 menit akan mendapatkan sejumlah ini. Namun akan kita coba hitung ketika dalam 10 menit dia akan mendapatkan 50 token Satos baru. Jadi misalkan dalam satu hari ini dia kan ada 24 jam, dibagi dikali 60 menit, jadi kan dalam 1 jam ada 1440 menit dalam satu hari. Nah, ketika 1440.000 ini dibagi dengan setiap 10 menit token tersebut muncul, maka akan ada 144 kali token tersebut keluar. Jadi jadi 50 token itu akan keluar dalam 144 kali. Jadi maka bisa dikatakan 144 kali dikali 50 token. Jadi dalam sehari token Satos bisa keluar 7.200 token dalam sehari. Seperti itu kira-kira. Oke, kita kembali lagi ke total di sini. Jika dalam 10 menit dia mendapatkan 0,070261664, ini kan dalam 10 menit, dikalikan satu hari bisa muncul 144 kali token. Jadi bisa disimpulkan dalam satu hari kita bisa mendapatkan 10 token Satos. Seperti itu kira-kira. Dan akan bertambah ketika misalkan kita membakar lagi, ataupun 21 juta ini ditambah 30.000, jadi 51 juta. Nah,
51.000, sorry. Maka yang kita dapatkan adalah 0,1. Jadi misalkan 0,17029.355 dikali 114, maka yang dapat kita dapatkan satu hari yaitu 24,5 token. Ya, seperti itu kira-kira. Semoga pemirsa penonton di sini mengerti ya penjelasan dari saya. Dan selanjutnya akan saya contohkan lagi cara membakar di wallet. Nah, sebelum saya tutup, saya akan berikan simulasi di sini karena di saya walletnya kosong. Namun di wallet saya yang mobile saya sudah membakar banyak token di situ. Akan saya tunjukkan di video berikutnya. Jadi misalkan saya 21 juta di sini, akan langsung saja kita tombol burn di sini. Dengan syarat BNB kita sebagai gas fee dan token Satos ini sebagai token yang dibakar di sini. Seperti itu. Gas fee kira-kira sekitar 4.000 sampai 5.000 rupiah kalau dikonversikan ke dalam rupiah. Namun untuk BNB kira-kira 0,002 kalau tidak salah, seperti itu ya kira-kira. Nanti kita tinggal tekan burn di sini. Nah, di sini saya simulasikan di sini. Kita burn di sini, kita akan diminta untuk persetujuan di sini. Nah, kontak interaction di sini, nah sekitar 0,12. 0,12 ini sekitar 2000 kalau tidak salah, kalau enggak 2000 3000-an seperti itu. Ya, karena saya tidak ada dana di wallet kosong ini, maka insufficient fund di sini. Tapi ketika pemirsa teman-teman di sini membakar, dia akan muncul tombol confirm di sini. Tinggal kalian klik dan langsung saja kalian masuk dan sukses membakar di situ. Mudah sekali untuk membakar di web ini. Mungkin dari saya sekian seperti itu. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga pemirsa semua memahami penjelasan dari saya. Selanjutnya akan saya bahas lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.